Pengertian filsafat. Kata filsafat berasal dari dua kata Yunani, yaitu philos dan sophia. Philos artinya cinta dan sophia artinya hikmat, kebijaksanaan atau pengetahuan. Seseorang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pencinta pengetahuan disebut filsuf atau filosof. Sumber filsafat adalah manusia, akal dan kalbu manusia. Tiga tahap proses pencari kebenaran. Tahap pertama, manusia berspekulasi dengan pemikirannya tentang semua hal. Tahap kedua, dari berbagai spekulasi disaring menjadi beberapa buah pikiran yang dapat diandalkan. Tahap ketiga, buah pikiran tadi menjadi titik awal dalam mencari kebenaran. Penjelajahan pengetahuan berdasarkan kebenaran kemudian berkembang sebagai ilmu pengetahuan, matematika, fisika, hukum, dan sebagainya. Pengertian filsafat menurut para ahli. Plato, seorang sahabat dan murid Sokrates ini, telah mengubah pengertian kearifan. Menurut Plato, filsafat adalah pengetahuan yang berminat mencapai kebenaran asli, pursuit of truth. Dalam konsepsi Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif. Aristoteles adalah murid Plato yang terkemuka. Berkenaan dengan pengertian filsafat, Aristoteles mengumumkan bahwa sophia, kearifan, merupakan kebijaksanaan intelektual tertinggi. Sedangkan filosofia merupakan padanan kata dari episteme, dalam arti suatu kumpulan teratur pengetahuan rasional mengenai satu objek yang sesuai. Filsafat adalah ilmu pengetahuan meliputi kebenaran yang terkandung di dalamnya, ilmu-ilmu metafisika, logika, retorika, etika, ekonomi, politik, dan estetika. Cicero merumuskan bahwasannya filsafat adalah pengetahuan tentang hal-hal yang maha agung dan usaha-usaha untuk mencapai hal-hal tersebut. Filsafat sekuler vs filsafat Kristen. Filsafat sekuler bersifat sementara, berkembang, bertentangan dengan sejarah, dapat televisi, natural, rasional. Filsafat Kristen bersifat kekal, tidak berubah, sejalan sejarah biblikal, permanen, supranatural, teistik. Kajian filsafat. Metafisika Yunani melampaui fisik adalah cara berpikir tentang sifat-sifat dari hakikat sesuatu yang benar-benar nyata. Bagi dalam 4 cabang. 1. Kosmologi. 2. Teologi. 3. Antropologi. 4. Ontologi. Aspek kosmologis mempertanyakan tentang teori-teori tentang asal dari suatu sifat dan perkembangan dari alam semesta sebagai sistem yang teratur. Bagaimana awal alam semesta berbentuk dan berkembang? Apa tujuan perbentukan alam semesta? Aspek teologis mempertanyakan tentang apakah Tuhan itu ada, bagaimana sifat-sifat Tuhan. Aspek antropologis yaitu studi tentang manusia. Aspek ontologis mempertanyakan tentang sifat-sifat dari eksistensi, kebenaran atau definisi atau inti dari apapun yang ada. Teori-teori yang muncul. Teori realistis
menekankan bahwa manusia merupakan makhluk sosial dan setiap perilaku yang dikerjakan ada tujuan. Teori materialisme. Teori ini menekankan bahwa manusia sebagai narasumber dan juga sebagai resolusi. Teori dualisme, baik metafisika maupun fisik ada realitas. Pandangan aliran filsafat tentang pendidikan. Filsafat pendidikan humanisme merupakan filsafat pendidikan yang mengedepankan kemanusiaan. Filsafat pendidikan idealisme merupakan suatu aliran filsafat pendidikan yang berpaham bahwa pengetahuan kebenaran yang paling tinggi adalah ide dari diri sendiri, bukan dari orang lain. Filsafat pendidikan realisme merupakan aliran dalam ilmu pengetahuan yang mempersoalkan objek pengetahuan manusia. Filsafat pendidikan naturalisme menekankan bahwa manusia diciptakan dan ditempatkan di atas semua makhluk karena kemampuannya dalam berpikir. Filsafat pendidikan pragmatisme menekankan pengalaman sebagai dasar pendidikan. Filsafat pendidikan materialisme menekankan pentingnya keterampilan dan pengetahuan akademis. Filsafat pendidikan eksistensialisme menekankan pendidikan agar selalu melibatkan peserta didik dalam mencari pilihan untuk memenuhi kebutuhannya dan menemukan jati diri. Filsafat pendidikan progresivisme ialah suatu aliran filsafat yang berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa sekarang ini, masa kini, mungkin tidak akan benar pada masa yang akan datang. Filsafat pendidikan esensialisme yaitu filsafat pendidikan yang ingin kembali pada pendidikan lama sebagai sejarah yang membuktikan keunggulannya dalam kebaikan bagi kehidupan manusia. Filsafat pendidikan nativisme menekankan bahwa ada keterampilan atau kemampuan pengetahuan yang bersifat alamiah atau yang sudah tertanam pada diri manusia sejak lahir. Filsafat pendidikan konvergensi menekankan bahwa pendidikan sebagai pertolongan terhadap lingkungan anak-anak didik untuk mengembangkan potensi yang baik dan mencegah potensi yang kurang baik. Pengertian pendidikan: proses mengubah sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan. Pengertian filsafat pendidikan: filsafat pendidikan adalah ilmu yang menyelidiki hakikat pelaksanaan pendidikan yang berkaitan dengan tujuan latar belakang. Tantangan filsafat Kristen. Filsafat berpendidikan secara umum berkiblat pada budaya barat. Munculnya paham intoleran, radikalisme, dan terorisme. Pengertian pendidikan Kristen: usaha sengaja dan sistematis ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk mentransmisikan pengetahuan, nilai, sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang mengupayakan perubahan, pembaruan, dan performansi pribadi-pribadi, kelompok, bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus, sehingga peserta didik hidup sesuai kehendak Allah sebagaimana dinyatakan Alkitab, terutama dalam Yesus Kristus. 7 fondasi perkembangan pendidikan Kristen. 1. Alkitab. Bagaimana ajaran Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengenai pendidikan dan pembelajaran. 2. Teologi. Mengemukakan pengertian teologi dalam pendidikan Kristen, juga usulan konsep-konsep teologi reformasi yang patut dikembangkan bagi landasan pendidikan. 3. Historis.
Pelajaran dari sejarah, pemikiran, dan praktik pendidikan Kristen dalam konteks gereja di sepanjang masa. 4. Sosiologis, membahas konstruksi pemahaman dalam konteks sosial, kontekstualisasi, dan dekontekstualisasi. Sosiologi pengetahuan, sosiologi pendidikan, dan pembelajaran. 5. Psikologis, mempelajari psikologis, perkembangan kognitif, psikososial, moral, dan iman, kepribadian, dan psikologi belajar. 6. Filosofi, membahas konsep filsafat, fisika, epistemologi, dan aksiologi dalam kaitannya dengan pemikiran dan praktek pendidikan Kristen. 7. Kurikuler, membahas pertanyaan utama dalam mempertimbangkan kurikulum dasar atau fondasi PAK. Fondasi teologis, fondasi historis, fondasi sosiologis, fondasi filosofis, fondasi psikologis. Komponen dalam PAK: oleh siapa, pendidik, untuk siapa, peserta didik, di mana konteks, apa yang dipelajari, kurikulum, dengan cara bagaimana, metode, kapan atau beberapa lama, waktu. Menurut Robert W. Pasmimo, pendidikan agama Kristen adalah usaha terencana dan sistematis, ditopang oleh upaya rohani dan manusiawi untuk misikan pengetahuan, nilai sikap, keterampilan, dan tingkah laku yang mengupayakan perubahan, pembaruan, dan reformasi pribadi, kelompok, bahkan struktur oleh kuasa Roh Kudus, sehingga peserta didik hidup sesuai kehendak Allah sebagai mana dinyatakan Alkitab, terutama dalam Yesus Kristus. Filsafat PAK, filsafat yang berlandaskan firman Tuhan. Filsafat PAK tidak berpisah baik dari filsafat maupun dari pendidikan. Filsafat PAK mengambil persoalan dari pendidikan Kristen dengan metode dari filsafat. Filsafat dan PAK memiliki tujuan yang sama, yaitu hikmat, kearifan, wisdom. Filsafat dan PAK memiliki sarana, yaitu pencarian yang akan mengantarkan seseorang pada kearifan atau wisdom. PAK dalam Perjanjian Lama, pendidikan Allah, para nabi, hakim, raja. Peserta didik, para nabi, hakim, raja, bangsa Israel, orang-orang pilihan Allah. Materi, sifat, dan pribadi Allah, karya Allah, hukum Taurat, firman Allah. Tujuan menyelamatkan manusia, misi kerajaan Allah. PAK dalam Perjanjian Baru, pendidik, Tuhan Yesus, para rasul, orang percaya. Peserta didik, para rasul, murid-murid Yesus, semua pengikut Yesus. Materi, dirinya, firman Allah, pribadi Allah. Tujuan menyelamatkan manusia, dikembalikan ke rancangan semula, serupa dengan gambar dengan Yesus. Nama Excel Graben Boys, NIM 2302014, Prodi PK kelas profesional.